Terus semangat berkibarnya bendera bulan bintang di Aceh sangat tergantung niat dan spirit pemerintah Aceh. Mengapa demikian? Karena secara regulasi, kanun bendera telah melalui proses pembahasan hingga pengesahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu artinya kanun tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Kapan bendera Aceh akan berkibar? Ketika ada gubernur yang punya komitmen kuat terhadap bendera Aceh. Kalau tidak, ya tidak akan pernah bisa dikibarkan ini bendera. Kuncinya ada di peraturan pemerintah Aceh, tegas juru bicara Partai Aceh, Nur Zahri. Menurut Nur Zahri, di beberapa pertemuan sebenarnya DPR Aceh telah mendorong agar pemerintah Aceh membuat pergub, di mana sebuah kanun supaya bisa dijalankan harus ada perintah lain, yaitu pergub untuk kanun bendera dan lambang Aceh. Harus peraturan teknis agar ini bisa jalan. Sampai hari ini gubernur tidak pernah mengeluarkan pergub, baik masa Zaini, masa Irwandi hingga sekarang Nova, di mana pergub itu berkaitan dengan prasarana dan sarana, terutama tiang bendera karena tidak boleh dipasang pada tiang bendera merah putih. Sampai sekarang ini yang punya 2 tiang bendera hanya di DPR Aceh, sementara di SKPA lain tidak ada. Karena tidak ada pergub, maka tidak dianggarkan untuk bangun tiang bendera. Andaikan ada bendera juga tidak boleh dinaikkan karena tiang bendera merah putih tidak boleh dinaikkan bendera lain. Itu sebabnya Nur Zahri melihat pemerintah Aceh tidak menunjukkan spirit yang sama ketika setuju kanun itu dibentuk. Sementara DPR Aceh dalam hal ini hanya sebagai pembuat peraturan bukan pelaksana. Hari ini bertambah lagi kasus. Pada 2018 bahwa Mendagri mengklaim bahwa kanun itu telah dibatalkan secara sepihak. Kita tak pernah tahu kapan dibatalkan dan bagaimana mekanisme pembatalan. Dokumen pembatalan juga tidak pernah sampai ke DPR Aceh. Mereka katakan sudah kirim surat ke DPR Aceh. Kita cek tak tidak ada di pemerintah Aceh. Nur Zahri menilai jika betul kanun bendera telah dibatalkan secara sepihak oleh Mendagri, maka telah terjadi pelanggaran undang-undang karena mekanisme pembatalan hanya ada 2. Pertama, pemerintah pusat punya waktu 60 hari sejak kanun diundang kemudian melalui pengadilan atau MA. Seharusnya pemerintah Aceh menduga karena mereka punya anggaran tapi sampai sekarang tidak dilakukan, ujar politisi Partai Aceh ini. Nur Zahri mengulang kisah pengesahan kanun bendera yang dilaksanakan pada 2013 silam. Kanun tersebut lahir dari butir MOU Helsinki antara GAM dengan pemerintah RI 15 Agustus 2006. Dalam perbuatan kanun tersebut, Nur Zahri mengaku telah melakukan pembahasan melalui proses pembentukan kanun bendera yang semestinya, karena ketika ditanyakan pada pemerintah pusat, Aceh diizinkan memiliki bendera. Draft bentuk awal dari GAM dan Kita Bawa RDPU dibuat di Dayan Daud karena banyak yang hadir, ruangan tidak cukup. Dari 25 penanggap, 23 penanggap mendukung sedangkan Pemkab Nagan Raya dan Aceh Tengah mengusulkan penambahan saja pada prinsipnya setuju. Kemudian kita konsultasi ke pusat, baru kita bawa pulang untuk kita paripurnamakan. Nur Zahri mengaku memang ada di mana pada 2007 atau 1 tahun pasca UUPA disahkan, dikeluarkan PP nomor 77 tentang bendera dan lambang daerah. PP ini lahir berdasarkan UUPA dan undang-undang. Di dalam PP ini dituliskan bendera dan lambang daerah pada prinsipnya tidak boleh sama dengan lambang separatis dan lebih detail tidak boleh dengan bendera bintang kejora di Papua dan bendera benang raja di Maluku dan bulan sabit di Aceh. Yang dilarang di Aceh hanya bendera bulan sabit, sehingga ketika kita telah secara yuridis formalnya tidak bertentangan antara bendera bulan bintang sabit dengan bendera bulan bintang. Karena memang jauh berbeda,
kita tidak tahu yang dimaksudkan bulan sabit di PP itu seperti apa karena tidak ada bentuk, ungkap mantan anggota DPR Aceh itu. Maka dari itu, Nur Zahri beranggapan bahwa bendera bintang bulan tidak melanggar. Inilah pemahaman yang diberikan pada pemerintah pusat ketika pertemuan di Batam. Setelah pengesahan kanun masyarakat menaikkan bendera, TNI dan Polri panik. Pada waktu itu mengingat di lapangan ada antusias masyarakat menaikkan bendera secara sporadis, menaikkan tanpa aturan di kanun. Jelas ada mekanismenya bagaimana menaikkan bendera, ada aturan semuanya. Sambung Nur Zahri, TNI dan Polri ketika itu mengambil tindakan untuk menurunkan secara sepihak sehingga terjadi bentrok di lapangan. Makanya mempertimbangkan seluruh situasi dan untuk mendinginkan suasana diambilkan keputusan calling down. Supaya tidak terjadi bentrok di lapangan dan dinaikkan sesuai dengan aturan yang tersebut dalam kanun. Dan itu perintah lisan. Semua pihak jangan menaikkan bendera dulu sampai situasi kondusif. Namun sampai hari ini itu masih calling down.